Halo rekan-rekan CTV, balik lagi dari Pulau Gadung. Tempatnya kita ngobrol isu-isu panas yang bikin dahi berkerut, tapi tetap dibahas dengan gaya santai sambil minum kopi. Bersama saya juga kawan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga DPG. Balik lagi di podcast dari Pulau Gadung. Tempatnya kita membedah isu-isu paling renyah, paling panas, tapi tetap dibahas dengan gaya tongkrongan. Bersama saya Galang Pratama dan Adi Saputra. Wah, pas banget jam di studio sudah menunjukkan jam 7 malam. Pas banget buat nemenin kamu yang lagi di jalan pulang kerja, yang lagi bahan santuy di kamar, atau yang lagi nongkrong nyari angin malam. Kita bakal menemani Anda selama 1 jam ke depan sampai jam 8 malam nanti. Selamat sejahtera untuk kita semuanya, dan hari ini adalah edisi Sabtu 6 Juni 2026. Dan malam ini bahasan kita nggak main-main. Kita bakal pasang rada tajam kepada kedua nama besar yang lagi sering banget mondar-mandir di ruang diskusi elit politik kita tahun 2026 ini. Dan di sudut kiri ada Silmi Karim, sosok troubleshooter birokrasi yang manuvernya selalu menarik perhatian. Dan di sudut kanan kita punya Dadan Hindayana CS, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN yang memegang proyek raksasa makan bergizi gratis alias MBG. Nah, seperti yang informasikan dari Kompas.com, anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Lola Nelia Otopia, mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung atau Kejagung dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam mengusung kasus yang menyeret pejabat setingkat menteri atau wakil menteri. Anggota Komisi 3 DPR RI Lola Nelia Octavia mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung dan KPK dalam mengusut kasus yang menyeret pejabat setingkat menteri dan seorang wakil menteri dalam kasus markup anggaran MBG yang kira-kira sama dengan korupsi. Sebagai informasi, Kejagung telah menetapkan ex-kepala Badan Gizi Nasional atau DGN, Dadan Hindayana beserta 2 wakilnya menjadi tersangka kasus korupsi tata kelola MBG. Sebagai informasi ya, Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN dan 2 orang wakil kepala menjadi tersangka kasus korupsi tata kelola makan bergizi gratis atau MBG. Berita terbaru, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama 2 orang wakil Kepala Badan Gizi Nasional menjadi tersangka kasus korupsi tata kelola MBG, dan juga Silmi Karim, mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, menjadi tersangka kasus pemerasan tenaga kerja asing. Sebelumnya, pada Agustus 2025 lalu, Immanuel Ebenezer, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus pemerasan tenaga kerja. Yang jadi pertanyaannya adalah, ada apa dengan mereka berdua? Kenapa nama akademisi pencetus program gizi dan nama eksekutor lapangan berlatar belakang korporasi ini mendadak sering disebut dalam satu nafas yang sama? Apakah ini kolaborasi murni atau ada permainan catur politik baru? Tak usah lama-lama ya, pasang earphone Anda kencang-kencang karena 1 jam ke depan kita akan bongkar ada apa dengan Dadan Hindayana CS dan Silmi Karim. Yuk kita bahas.
Terpisah, KPK baru saja menyetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan atau IMIPAS, Sami Karim maksudnya ya, sebagai tersangka korupsi dalam kasus berbeda. Terpisah, KPK baru saja menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim sebagai tersangka korupsi dalam kasus berbeda. Sebelumnya, pada Agustus 2025 lalu, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus pemerasan tenaga kerja. Penetapan tersangka itu merupakan bagian dari komitmen negara dalam menegakkan hukum dan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu atau lelah saat dikonfirmasi Kamis pada tanggal 4 Juni 2026. Penetapan tersangka itu adalah bagian dari komitmen negara kami dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi tanpa pandang bulu, kata Lola saat di 2026. Penetapan tersangka itu adalah bagian dari komitmen negara dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, tanpa memandang siapa saja, baik kalangan elit atau rakyat jelata, kata Lola saat dikonfirmasi pada Kamis 4 Juni 2026. Politikus Partai Nasdem ini menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Politikus Partai Nasdem ini menghormati proses hukum yang sedang berjalan oleh KPK dalam kasus masalah penetapan tersangka Wakil Menteri Imigrasi Silmi Karim. Ia juga memberikan ruang kepada Kejagung maupun KPK untuk bekerja secara profesional, independen, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang kuat. Dia juga memberikan ruang kepada Kejaksaan Agung maupun KPK untuk bekerja secara profesional, independen, transparan atau terbuka dan berdasarkan alat-alat bukti yang kuat. Kita tahu rekam jejaknya Silmi Karim itu mantan dirjen imigrasi dan juga bos BUMN. Tipikal orang yang kalau ditaruh di tempat khusus, tempat itu langsung beres. Jadi rumor di ring 1 itu ada spekulasinya kalau Silmi sengaja diposisikan dekat dengan circle ini untuk mengamankan jalur logistik dan eksekusi mega proyek gizi tersebut. Asas praduga tak bersalah juga harus tetap dijunjung tinggi sampai adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Prinsip praduga tak bersalah juga harus tetap dijunjung tinggi sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oke, kita masuk ke menu utama atau inti utama kita pada podcast DPG edisi hari ini. Pemirsa, kita tahu Dadan Hidayana CS ini sekarang sedang pusing 7 keliling yang nauzubillah itu kan. Badan Gizi Nasional itu
anggarannya triliunan, skalanya nasional, mengelola logistik makanan dari Sabang hingga Merauke itu bukan cuma soal menghitung kalori, tapi soal supply chain yang rawan adanya kebocoran. Upaya menegakkan hukum yang tegas dan konsisten sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara serta memberikan efek jerah bagi siapapun yang mencoba melakukan penyimpangan. Segmen ini menyoroti momen krusial penunjukan Silmi Karim sebagai Direktur Utama PT Krakatau Steel, sebuah perusahaan pembuatan baja di Cilegon, Banten. Dikenal sebagai spesialis pembenahan perusahaan negara yang sakit atau corporate turnaround. Masuknya Silmi Karim menandai peralihan dari fase perencanaan penuh teori ke fase eksekusi yang radikal. Fokus utama segmen ini adalah keberanian kepemimpinan dalam mengambil keputusan pahit yang selama puluhan tahun dihindari. Upaya penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara serta memberikan efek jerah bagi siapapun yang mencoba melakukan penyimpangan. Kedepan, ia berharap seluruh penyelenggara negara, pejabat publik maupun pihak yang mengelola anggaran negara dapat memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas. Kedepannya, ia berharap seluruh penyelenggara negara, pejabat publik maupun pihak yang dipercayakan untuk mengelola anggaran negara dapat memperkuat integritas, transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas. Lola mengatakan pencegahan harus berjalan beriringan dengan penindakan agar kasus-kasus serupa tidak terus berulang. Lola mengatakan bahwa pencegahan harus berjalan beriringan dengan penindakan agar kasus-kasus yang serupa tidak terus berulang di masa yang akan datang. Sebagai anggota Komisi 3 DPR RI, dia juga menyampaikan pesan agar aparat penegak hukum tetap menjaga profesionalisme, independensi, dan integritas dalam setiap proses penegakan hukum yang ada. Sebagai anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat, ia juga mempesan agar aparat penegak hukum tetap menjaga profesionalisme, independensi, dan integritas dalam setiap proses penegakan hukum. Dan kita bahas tentang Silmi Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang jadi tersangka KPK. Apa kita harus bahas Silmi Karim dulu? Kita sekarang sudah bahas Dadan Hindayana yang jadi Kepala Badan Gizi Nasional yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Kali ini kita bahas Silmi Karim, mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Masyarakat menaruh harapan besar agar pemberantasan korupsi dilakukan secara adil, objektif, dan tidak tebang pilih, sehingga supremasi hukum benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Tadi kan kita udah bahas
bagaimana gilanya Silmi Karim memotong struktur manajemen sampai mematikan pabrik blast furnace. Tapi bro, gue mau tanya sama lo, secara logika kalau pabrik utamanya dimatikan, bukannya kapasitas produksi malah turun? Kok bisa malah untung sekali ya? Masyarakat menaruh harapan besar agar pemberantasan korupsi dilakukan secara adil, objektif, dan tidak tebang pilih sehingga supremasi hukum benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Itu adalah inti utama kita dalam podcast DPG untuk edisi hari ini. Dan sekarang kita masuk ke dalam tanya jawab ya. Diberitakan, Kejagung menetapkan mantan Kepala BGN Dada Hindayana sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program MBG pada hari Rabu pada tanggal 3 Juni 2026. Nah, ini dia plot twistnya yang banyak orang salah paham banget. Disinilah pintarnya eksekusi bisnis. Pabrik blast furnace itu dimatikan karena biaya operasionalnya kemahalan, bikin harga baja lokal kalah saing sama baja impor. Pas itu dimatikan, Krakatau Steel justru mengubah strategi. Mereka datangkan atau maksudnya impor bahan baku yang setengah jadi, slab atau billet yang harganya jauh lebih murah di pasar global lalu diolah di sini. Sebelumnya diberitakan bahwa Kejagung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola MBG atau makan bergizi gratis pada Rabu 3 Juni 2026. Dandang, penyelidik juga menetapkan mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Sony Senjaya serta mantan Wakil Kepala BGM Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodework Usung sebagai tersangka. Oh, jadi daripada maksain bikin bahan baku sendiri tapi boncos karena mesinnya nggak efisien, mending beli bahan baku murah dari luar terus fokus di proses hilirisasinya. Selain Dadan, penyidik juga menetapkan mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Sony Sanjaya serta mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodework Pusung sebagai tersangka. Sementara itu, KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim bersama 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan dokumen imigrasi. Tepat banget ya. Jadi energi dan modal mereka nggak habis buat nomokin biaya pabrik yang bocor tadi. Fokusnya dipindah ke produk akhir yang punya nilai jual tinggi kayak baja buat otomotif, konstruksi, sama infrastruktur. Makanya gitu masuk tahun 2020 laporan keuangannya langsung berbalik arah 180 derajat. Oke, kita membaca satu lagi berita tentang sementara itu KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim bersama 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan dokumen imigrasi. Baik, kita masuk ke dalam kesimpulan. Apa kesimpulan yang kita dapatkan pada podcast DPG untuk edisi hari ini? Silakan. Nah, kesimpulannya, sejumlah media asing kembali menyoroti Republik Indonesia. Tak hanya soal pelemahan rupiah, tapi juga kasus hukum yang terjadi. Laman Prancis, AFP misalnya, menyoroti penangkapan ex-kepala Badan Gizi Nasional atau BGM, Dadan Hindayana. Media itu membuat artikel berjudul Indonesia Arrested Check Hack of Renaissance. Rekan CTV, sampai di sini jumpa kita dalam podcast DPG dari Pulau Gadung kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode podcast DPG dari Pulau Gadung yang selanjutnya. Sejumlah media asing kembali menyoroti Republik Indonesia. Tak hanya soal pelemahan rupiah sampai 18.000 rupiah ya, per 1 US dollar, tapi juga kasus hukum yang terjadi. Laman Prancis, AFP misalnya menyoroti penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, membuat artikel berjudul Indonesia Arrests Second Head of Female Scam.
Jadi kesimpulan dari seluruh drama penyelamatan Krakatau Steel ini sekaligus juga kasus mega korupsi Badan Gizi Nasional ini apa, bro? Kesimpulannya adalah bagi saya pribadi kesimpulannya cuma satu ya. Start itu nggak ada artinya kalau nggak punya eksekutor yang memiliki nyali. Mereka membuktikan kepada kita kalau mau menyembuhkan penyakit kronis, kita nggak bisa cuma pakai obat penurun panas atau paracetamol ya. Harus berani bedah, harus berani amputasi. Oke, itu dia bedah tuntas kita tentang transformasi radikal Krakatau Steel dan mega korupsi Badan Gizi Nasional di DPG Podcast kali ini. Saya Galang Pratama dan Adi Saputra. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Ciao, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bagi aku pribadi, kesimpulannya cuma satu. Strategi hebat itu nggak ada artinya kalau nggak punya eksekutor nggak punya nyali. Sekarang membuktikan kalau mau menyembuhkan penyakit kronis, kita nggak bisa cuma pakai obat penurun panas. Harus berani beda, harus berani amputasi.